Shalom, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Ayuita Kambe. Nama saya Reda Bero. Nama saya Febrensi Mauhija. Nama saya Marlisa Gumar. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan pemateri pertama untuk memaparkan hasil kerja kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Topik yang akan kami bahas yaitu anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Pengertian dari anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Antitrust untuk pengertian yang sepadan dengan istilah anti monopoli atau istilah dominasi yang dipakai masyarakat Eropa yang artinya juga sepadan dengan istilah anti monopoli. Di samping itu terdapat istilah yang artinya hampir sama dengan kekuatan pasar. Dalam praktek 4 kata tersebut, istilah monopoli, antitrust, kekuatan pasar, dan dominasi saling dipertukarkan pemakaiannya. Keempat istilah tersebut dipergunakan untuk menunjukkan suatu keadaan di mana seseorang menguasai pasar, di mana pasar tersebut tidak tersedia lagi produk substansi yang potensial, dan terdapatnya kemampuan pelaku pasar tersebut, hukum persaingan pasar atau hukum tentang permintaan dan penawaran pasar. Jadi, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Persaingan usaha tidak sehat maksudnya di mana suatu perusahaan melakukan sesuatu usaha dengan tidak sehat dengan cara mengurangi bahan produksinya untuk memperoleh lebih banyak keuntungan tanpa memikirkan konsumennya. Yang ia mau hanyalah suatu perusahaan yang diirikan menjadi lebih profit dibanding sebelumnya. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Anti Monopoli dijelaskan bahwa praktek monopoli adalah sebuah pemusatan kekuatan sehat ekonomi oleh satu lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang, jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan persaingan usaha dalam pasal 1 ayat 6 disebutkan sebagai persaingan antar pelaku dalam menjalankan kegiatan produksi atau melawan hukum menghambat persaingan usaha. Asas dan tujuan. Asas pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan. Undang-Undang Persaingan Usaha adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang bertujuan untuk memelihara pasar yang kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan atau menghilangkan persaingan. Kepedulian utama dari Undang-Undang Persaingan Usaha adalah promoting competition dan memperkuat kedaulatan konsumen. Tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat,
terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Yang kelima, kegiatan yang dilarang. Kegiatan yang dilarang berposisi dominan menurut pasal 33 ayat 2. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing, yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. Menurut pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi, sektor-sektor ekonomi seperti air, listrik, telekomunikasi, kekayaan alam dikuasai negara, tidak boleh dikuasai swasta sepenuhnya. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 10. Sekian dan terima kasih.